Tabea su padarame. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita bersama saya Pendeta Anton Sulung. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena saat ini kami bisa berjumpa lagi bersama dalam acara renungan harian keluarga Tantiro Germita. Dan sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi kami sekalian, sehingga kami bisa membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu terlebih melakukannya dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, umat Tuhan sekalian, baiklah kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan sebagaimana bacaan kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini pada Kamis 16 Januari 2025, bacaan kita terdapat dalam ayat yang ke-18, ke Lukas 3 ayat 18, demikianlah sabda Tuhan. Dan banyak nasihat lain, sekali lagi dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Sekali lagi, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita mengambil judul Beritakanlah Injil dan jadilah berkat. Sekali lagi, beritakanlah Injil dan jadilah berkat. Ada sebuah syair lagu yang berbunyi demikian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat, atau hidup ini harus jadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kita semua pasti tahu dan hafal betul lagu yang sangat indah dan penuh makna ini. Lagu ini mengingatkan kita bahwa waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan beri seharusnya dapat kita pakai dengan baik atau dengan sebaik mungkin untuk Tuhan. Sehingga ketika kita menggunakan waktu hidup kita dengan sebaik mungkin, kehadiran kita di dunia ini menjadi tidak sia-sia karena hidup kita sudah menjadi berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, muncul pertanyaan, lalu bagaimana caranya atau bagaimana cara kita memakai waktu yang Tuhan beri untuk menjadi berkat? Firman Tuhan yang kita baca menjadi jawaban bagi kita, di mana firman ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis sebagai perintis kedatangan Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dia yang akan mendahului kedatangan Sang Mesias ke dunia, karena ia merupakan penggenapan nubuat Yesaya tentang suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung diratakan, yang berkelok-kelok diluruskan. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu memaknai tugas yang Allah beri kepadanya, maka Yohanes membaptis orang banyak supaya ketika Mesias datang, setiap orang telah hidup dan bertobat. Artinya semua orang hidup dalam pertobatan. Ia pun bukan hanya sekedar
membaptis, melainkan memberitakan Injil. Kata Injil berasal dari kata Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Dia memberitakan kabar baik. Kabar baik itu menuju kepada Mesias, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab Yesus datang ke dunia membawa kabar baik bagi semua manusia, yakni kabar keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Kristus, karya penyelamatan itu sebagai kabar baik, sehingga memberitakan Injil sesungguhnya adalah bagaimana kita berbagi, atau bagaimana kita sesungguhnya memberitakan kabar baik, berbagi kasih, berbagi kepercayaan, memberitakan tentang Yesus Kristus dan keselamatan yang dibawanya melalui kata dan perbuatan. Sekali lagi, melalui kata dan perbuatan. Lewat kata menunjuk pada perkataan yang terucap dari mulut kita yang berasal dari hati nurani yang murni, bersih dan benar. Melalui perbuatan, bagaimana tingkah laku atau hidup kita setiap hari melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, sebagaimana Yohanes tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk terus memberitakan Injil, walaupun dengan berbagai tantangan, tekanan dari berbagai pihak. Demikian pula dengan kita yang di sini dan saat ini. Umat Tuhan sekalian, gereja Tuhan, senantiasa kita diajak, dihimbau untuk memakai waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Ketika Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab, bersaksi dan melayani, mari kita lakukan dengan setia, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena firman-Mu luar biasa mengingatkan kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, baik secara personal, secara pribadi maupun secara komunal, secara bersama-sama. Kami hadir di dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik, Injil Kristus lewat perkataan dan perbuatan kami. Karena itu tolong kami ya Tuhan, untuk dapat mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah gereja-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada, senantiasa menjadi saksi Kristus, surat Kristus yang terbuka, sehingga lewat kehadiran kami, banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Kita akan berjumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Mabu mangaramata tabea supadarame pariyama.